Halo semuanya, jumpa lagi di channel Eduhome. Kali ini video kita akan membahaskan tentang tata cara pendaftaran UTBK SBMPTN 2020. Beberapa hari belakangan ini saya dimintai oleh beberapa siswa untuk membantu mereka dalam proses pendaftaran di website UTBK ya LTMPT. Jadi ada satu orang yang saya gunakan sebagai contoh dalam video ini. Nah, bagaimana prosedur pendaftarannya itu akan kita lihatkan nanti di kelanjutan dari videonya. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada dari mereka yang membutuhkan informasinya. Oke, nah bagaimana cara pendaftarannya? Yuk kita lihat kelanjutan dari videonya. Oke, yang pertama dalam melakukan pendaftaran di UTBK 2020 itu adalah mengunjungi website resmi dari LTMPT, yakni di www.ltmpt.ac.id. LTMPT itu sendiri adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian kalau adik-adik sudah masuk ke website itu, maka akan ada tampilan seperti dalam video ini, ya. Adik-adik diminta untuk mengisi email dan password, dan setelah itu klik masuk. Dalam hal ini ada setelah diklik masuk, rupanya username dan password yang Anda masukkan salah katanya. Itu karena apa? Karena memang email dan password yang dimasukkan tadi adalah bukan email yang terdaftar pada saat pendaftaran akun LTMPT dulu gitu. Jadi memang harus akun yang sudah terdaftar pada saat kamu mendaftar akun LTMPT kemarin, pada saat SMA dulu, ya, itu yang harus kamu masukkan, dan email beserta passwordnya. Oke, kemudian klik masuk, ya. Maka setelah adik-adik isikan dengan benar, dan akan muncul ya tampilan selamat datang, ya, selamat datang nama Anda. Kemudian ada 4 pilihan, ada verbal, SNPTN, KIP kuliah, dan UTBK SBMPTN. Nah, dalam hal ini karena yang mau kita ikuti adalah UTBK, maka silahkan klik UTBK SBMPTN, karena kan SNMPTN sudah lewat gitu ya. Nah, silahkan klik UTBK SBMPTN, kemudian Anda akan diarahkan ke melengkapi biodata. Ya, ada data pribadi, ya, data pribadi itu dari NISNU sampai ke jumlah saudara, ya. Jadi silahkan klik itu, silahkan isikan itu dengan baik, ya. Dari data orang tua, nama ayah, nama ibu, kemudian pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, kemudian penghasilan ayah dan ibu, kemudian yang terakhir adalah jumlah kakak dan adik. Oke, ini yang pertama yang harus adik-adik isi pada pengisian borang biodata, ya. Intinya di sini adalah adik-adik jangan sampai salah dalam pengisian biodata tersebut. Karena apa? Akan sangat sulit nanti untuk mengubah itu, ya. Akan sangat sulit untuk mengubah itu setelah sudah disimpan. Dan kalaupun misalkan adik-adik kemudian nanti diterima di SBMPTN tahun ini, diterima di PTN yang adik-adik pilih, kemudian rupanya data yang adik-adik masukkan salah, tentu akan sangat memakan waktu jika harus mengurus perbaikan data ini lagi. So, kalau memang bisa sekarang dibuat data yang lebih baik, ya kenapa tidak sekarang saja, gitu kira-kira, ya. Oke, itu tadi. Silahkan isi nama, kemudian penghasilan, pendidikan, dan jumlah saudara. Ingat, penghasilannya juga harus yang sebenarnya, ya, jangan menipu begitu. Misalkan penghasilannya
10 juta setiap bulan, rupanya diisinya hanya 1 juta gitu ya, harus yang sebenarnya. Kemudian ada pilihan juga kebutuhan khusus, silahkan diisi kalau memang adik-adik punya kebutuhan khusus, baik itu disabilitas netra atau buta dan disabilitas daksa atau lumpuh. Jangan sampai adik-adik tidak mengisi itu ya. Kemudian setelah adik-adik klik yang tadi disabilitas itu, kemudian nanti pilih simpan. Nah, kenapa adik-adik harus memilih disabilitas tadi jika memang memiliki kebutuhan khusus? Karena supaya panitia UTBK bisa tahu jika seandainya adik-adik membutuhkan kebutuhan yang tadi ya, panitia bisa tahu menempatkan adik-adik di tempat yang memang lebih bisa untuk adik-adik jangkau. Oke, kemudian ada lagi pilihan setelah dia disimpan tadi, ada pilihan jurusan pada saat SMA ya. Dalam hal ini, dalam video ini dia berasal dari Madrasah Aliyah, jadi silahkan klik itu. Oke, setelah adik-adik klik dan simpan, maka akan ada konfirmasi pengisian biodata ya. Data yang tadi adik-adik isikan ada konfirmasinya, silahkan adik-adik cek kembali ya. Adik-adik cek, jangan sampai salah, jangan sampai terlewat atau mungkin salah huruf begitu, karena seperti yang tadi saya bilang akan sangat sulit untuk mengubah itu nanti ya, akan lebih merepotkan daripada harus diisikan dengan baik dari sekarang. Oke, kemudian setelah adik-adik sudah yakin ya semua data tersebut sudah benar menurut adik-adik, kemudian klik konfirmasi dan simpan permanen tadi ya. Klik saya menyatakan bahwa data tersebut adalah benar dan simpan permanen. Nah, setelah itu ada pilihan apakah Anda yakin, klik ya, simpan permanen. Oke. Nah, setelah itu Anda silahkan klik selanjutnya ya. Silahkan klik selanjutnya, maka adik-adik akan diminta untuk mengisi pusat UTBK. Pusat UTBK itu silahkan adik-adik isi yang terdekat dengan lokasi adik-adik sekarang berada gitu ya, atau paling tidak lokasi adik-adik nanti pada saat kemungkinan ujian nanti kira-kira adik berada di mana, ya sudah di situ saja pusat UTBK-nya nanti buat. Oke, dalam hal ini, dalam video ini karena siswa ini berada di Medan, maka dia memilih Universitas Sumatera Utara yang menjadi pilihan pusat UTBK-nya. Oke, kemudian setelah adik-adik sudah yakin ya, sudah yakin pusat UTBK tersebut, kemudian klik selanjutnya ya, klik selanjutnya. Dan nanti setelah adik-adik memilih tersebut ya, maka akan ada lagi halaman yang menyatakan apakah Anda yakin ya. Kemudian silahkan klik ya dan lanjutkan. Oke, kemudian setelah proses ini selesai, maka adik-adik akan nanti disuruh atau diminta untuk membayar nanti biaya ujian ya. Adik-adik disuruh untuk membayar biaya ujian. Jadi setelah mengisi pusat UTBK akan muncul nanti slip pembayaran. Oke, akan muncul slip pembayaran. Silahkan adik-adik download slip pembayaran tersebut, kemudian silahkan bayarkan ke salah satu dari bank yang bekerja sama dengan LTMPT. Ada 3 bank. Yang pertama adalah Bank Mandiri, kemudian Bank BTN dan Bank BNI. Ya, biaya yang harus adik-adik bayarkan adalah Rp150.000. Jadi
bisa melalui ATM juga bisa internet banking, bisa melalui mobile banking juga tidak ada masalah. Ya, silahkan. Kalaupun misalkan adik-adik tidak memiliki ATM, boleh meminta saudara atau teman yang memiliki ATM salah satu dari bank tersebut untuk membayarkan, gitu, tidak ada masalah. Yang harus adik-adik gunakan nanti untuk membayar itu adalah kode pembayaran, ya, kemudian NISN dari adik-adik. Nah, setelah selesai bayar, kemudian adik-adik silakan log out kembali, ya, log out, kemudian baru login kembali, ya. Supaya apa? Kemungkinan supaya setelah adik-adik bayar kemudian log out, supaya datanya bisa tersimpan, mungkin seperti itu. Masukkan kembali email yang tadi, ya. Saat login, masukkan kembali emailnya, kemudian masukkan password yang benar, kemudian klik masuk. Oke. Jadi dalam hal ini kita akan masuk nanti ke pilihan berikutnya, nanti adalah memilih pilihan jurusan, gitu ya. Setelah membayar kita akan diarahkan nanti ke sana. Oke. Kemudian setelah adik-adik klik masuk, maka tampilannya seperti yang tadi, ya. Tampilannya akan seperti yang tadi, tetap kembali klik UTBK. Oke. Kemudian setelah adik-adik klik UTBK, nah ini adalah tampilan dari website LTMPT. Silakan klik UTBK, kemudian adik-adik memilih program studi, karena dua tahap atau dua langkah yang tadi sudah kita selesaikan. Oke, adik-adik bisa memilih dua program studi dalam UTBK kali ini, ya. Bisa dari satu PTN yang sama atau bisa juga dari dua PTN yang berbeda, ya. Tapi intinya maksimal adik-adik diperbolehkan untuk memilih dua jurusan atau dua program studi. Nah, dalam pemilihan jurusan, dalam pemilihan program studi ini diharapkan adik-adik itu untuk jangan sampai salah. Karena apa? Peluang kelulusan itu saya pikir adik-adik juga paham kemampuan dari adik-adik. Jangan sampai misalkan kemampuan adik-adik itu hanya misalnya sebatas kedokteran atau misalnya farmasi USU, tetapi adik-adik pilih di kedokteran UI misalnya, seperti itu. Jadi tentu ada kesenjangan di sana, akhirnya kemungkinan untuk lulusnya itu sedikit. Jadi adik-adik juga harus tahu kemampuan adik-adik. Dilihat dari mana? Tentu dari tryout yang selama ini sudah adik-adik ikuti, gitu ya. Kemudian pilihan satu, biasanya yang kita bilang adalah pilihan satu itu adalah yang adik-adik inginkan atau yang sangat adik-adik dambakan. Oke. Kemudian pilihan kedua itu adalah pilihan yang pasti lulus, gitu ya. Itu yang selalu kita bilang ke siswa. Dan kemudian setelah adik-adik sudah memilih pilihan satu dan pilihan dua, silahkan klik simpan. Oke, maka akan ada tampilan nanti apakah memang adik-adik sudah yakin dengan yang tadi, ya. Kemudian setelah sudah, maka klik selanjutnya. Dan kemudian kalau adik-adik tidak memilih jurusan yang tidak memerlukan portofolio, maka tampilannya akan seperti dalam video ini. Anda tidak perlu mengunggah portofolio, ya, karena yang perlu mengunggah portofolio itu ada beberapa, misalnya dari olahraga, kemudian dari seni dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu akan ada tampilan seperti ini tadi, ya. Klik selanjutnya.
akan ada tampilan seperti ini, data-data yang sudah adik-adik masukkan, data-data jurusan tadi. Kemudian kalau sudah yakin ya, kalau sudah yakin silahkan nanti klik simpan permanen. Oke. Nah, pada saat adik-adik sudah menyimpan permanen, oke, maka tidak bisa lagi diubah. So betul-betul adik-adik harus yakin apakah memang ini sudah menjadi pilihanmu. Jangan lupa berdoa ya, siapa tahu dengan cara seperti itu mudah-mudahan kamu dimudahkan untuk lulus. Setelah itu klik simpan permanen dan maka akan muncul tampilan kartu peserta ujian. Oke, silahkan simpan itu kartu peserta ujian tersebut, kemudian cetak nanti karena itu yang akan dibawa pada saat ujian ya. Dan sampai di situ aja saya pikir tutorial dari pendaftaran UTBK tersebut. Jangan sampai salah, sekali lagi jangan sampai salah dalam memilih jurusan, dan semoga adik-adik lulus dan salam.